tubuh mereka bergerak, tapi bukan lagi milik mereka sepenuhnya. Lalu, bagaimana dengan uang itu? Mereka mendapatkannya, tentu saja, sedikit demi sedikit, dari tempat yang tak mereka lihat. Tetapi, setiap keping yang mereka ambil, mereka mengikis sesuatu di dalam diri mereka. Rasa takut, rasa kemanusiaan, hingga akhirnya mereka tidak lagi bisa kembali. Supaya kita bisa berkomunikasi dan kamu bisa menyampaikan sesuatu sama saya. Karena saya butuh informasi dari kamu. Apakah benar kamu yang mencuri uang warga sekitar sini? I don't wanna talk anymore. So better up anyway. Feeling this. Lampunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Welcome back di Safe Lester. Alhamdulillah malam ini saya dalam keadaan yang luar biasa, dalam kondisi baik. Dan ini saya ada di salah satu lokasi. Sebenarnya bukan hutan banget, tidak terlihat seperti hutan, mungkin ini ada perkebunan juga. Dan di seberang saya ini ada sebuah perkampungan, tadi saya masuk dari sana teman-teman, yang dikenal dengan nama Kampung Pagerwening. Dan di beberapa waktu terakhir, di kampung itu beredar isu yang mungkin terdengar kayak kurang masuk akal gitu. Tapi cukup banyak saksi yang mengaku bahwa mereka, warga sendiri, mengalami isu ini secara langsung teman-teman. Ini isunya terkait dengan kemunculan babi ngepet. Mungkin terdengar seperti cerita lama, tapi di Kampung Pagerwening ini kejadian aneh-aneh yang seperti itu benar-benar dirasakan langsung sama warganya, geng. Bahkan warga sendiri mengaku uang mereka hilang secara misterius. Sebenarnya tidak ada kayak bekas pencurian, tidak ada bekas kerusakan, tapi tiba-tiba lenyap gitu uangnya. Dan yang lebih aneh, ada yang pernah melihat sosok bayangan hitam itu berlari sangat cepat ke arah sini. Jadi dari kampung sana, dia lari, ada jalan tuh, jalan setapak, barusan saya masuk dari sana, menuju ke arah sini teman-teman. Dan itu dia katanya matanya itu merah nyala banget gitu. Nah di suatu malam, warga pernah memergoki juga di tengah kampung itu ada babi hutan berkeliaran teman-teman. Dari bentuk fisik dan perilakunya ini aneh. Dalam arti nggak seperti selayaknya perilaku binatang gitu. Terus terdapat keanehan pada bentuk fisik di babi hutan tersebut, di mana kedua kaki belakangnya itu seolah-olah kayak punya lutut kayak manusia teman-teman. Nah ketika ditemukan, babi hutan itu juga larinya ke arah sini juga. Sama seperti entitas bayangan hitam yang punya mata merah itu. Warga coba ngejar, sempat nyampe masuk ke dalam sini, tapi mereka tidak sempat untuk menemukan keberadaan si babi hutan tersebut. Dan fenomena lain yang terjadi di tempat ini, yang nanti saya tuju ke depan, itu sering kedengeran katanya kalau misalkan warga lewat sini itu kayak diikutin sama jejak langkah kaki gitu, padahal nggak ada siapa-siapa. Terus juga sering kecium bau amis. Dan yang paling membuat warga tercengang itu
pernah diketemukan satu orang. Jadi dia keluar dari hutan ini, keluarnya ke sana. Ada orang membawa bungkusan kain hitam. Jadi kalau orang Sunda bilang tuh kayak ngegembol gitu, ngegembol kain. Nah yang jadi pertanyaan saya, apakah misteri ini ada kaitannya dengan praktik ilmu hitam? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap gitu, geng? Jadi malam ini saya akan mencoba menelusuri langsung lokasi ini, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik apa yang diceritakan warga tersebut. So teman-teman, pastikan tetap ikuti perjalanan saya malam ini. Temani saya untuk mengungkap misteri dari perspektif secara logika. Karena bisa jadi malam ini kita tidak benar-benar sendirian, geng. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, subscribe. Dan jika teman-teman punya rezeki lebih, boleh dikepoin logo dolarnya ya. Astagfirullahaladzim. Woi, power, takutnya babi beneran, takutnya di sini masih ada babi hutan beneran. Apa sih ya? Kok orangnya dari sini? Itu kan tadi jalan masuk saya, geng. Saya mau menuju ke titik di mana babinya terlihat. Daerah sini katanya. Ada jalan ke sini. Wow. Lumayan rimbun. Ini lokasinya nggak terlalu jauh dari jalan memang. Nah, ini jalan. Apa yang ini ya? Oh, ini. Nah, katanya terus masuk ke dalam. Mereka warga itu ngejarnya sampai ke sini, geng. Wow. Mana jalannya? Oh, astagfirullahaladzim. Wait. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ada jejak energi di sini, teman-teman. Saya nggak tahu nih, entah bekas dipakai ritual atau gimana. Pekat banget. Dan ini abis hujan, geng. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dengar nggak, geng? Ada suara kayak jeritan. Ini ada jalan sih sebenarnya ke sini nih. Assalamualaikum. Pekat banget di sini, teman-teman. Kayaknya mungkin ada pernah terjadi sesuatu, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Kamu datang juga, manusia. Bergabunglah denganku. Tempat ini bukan tempat asing bagimu. Kamu akan selalu diterima. Siapa kamu? Ayo wujud. Aku tidak perlu wujud untuk membuatmu percaya padaku. Kamu cukup merasakan ketakutanmu sendiri. Kamu berdiri di tanah yang dulu bukan tempat orang hidup. Di sini dulu ada perjanjian. Darah ditukar dengan kekayaan. Tangisan lebih sering terdengar daripada doa. Ini cuma hutan biasa. Malahan buat aku, ini nggak terlihat seperti hutan, geng. Ini kayak kebun. Biasa. Menurutmu biasa. Lalu mengapa uang bisa hilang tanpa jejak? Mengapa orang-orang di sini kaya mendadak? Lalu mati perlahan.
Keluar. Keluar kamu. Wih, dia kayak ngintai. Oh, oke. Dia pikir saya nggak tahu mungkin. Sebentar, geng. Kita akan coba tarik tusuk ini. Apa yang kamu lakukan di tempat ini? Kamu tahu semua yang kulakukan. Kamu tak perlu bertanya lagi. Kamu juga tahu, aku tidak pernah memaksa. Aku hanya menawarkan. Akhirnya dia muncul. Aku datang di saat manusia putus asa. Di saat hutang menumpuk, harapan habis. Dan aku membisikkan satu hal. Jalan tercepat tanpa kerja keras. Kamu menipu manusia dengan cara menjebaknya, bukan? Semua manusia tahu itu jebakan. Tetapi mereka tetap datang. Karena mereka ingin percaya bahwa mereka bisa menang tanpa harus kehilangan apa-apa. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Tentu saja mereka menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Dan itu bukan uang, bukan benda, tapi diri mereka sendiri. Pada malam tertentu, dengan simbol-simbol yang mereka sendiri tidak paham, mereka membuka pintu dalam kesunyian. Bukan pintu rumah, tapi pintu di dalam diri mereka sendiri. Dan di saat itu, aku masuk. Lalu kamu merubah mereka dari dalam, bukan? Dan menjerumuskan mereka ke dalam wujud yang tidak baik. Wujud hanyalah kulit. Yang berubah adalah kendali. Tubuh mereka bergerak, tapi bukan lagi milik mereka sepenuhnya. Lalu, bagaimana dengan uang itu? Mereka mendapatkannya, tentu saja, sedikit demi sedikit, dari tempat yang tak mereka lihat. Tetapi, setiap keping yang mereka ambil, mereka mengikis sesuatu di dalam diri mereka. Rasa takut, rasa kemanusiaan, hingga akhirnya mereka tidak lagi bisa kembali. Oh, oke. Artinya, mereka tidak boleh berhenti. Berhenti. Kau kira perjanjian gelap bisa dibatalkan semudah itu? Setiap malam mereka harus kembali. Atau sesuatu akan mengambil mereka. Bahkan sepenuhnya. Lantas apa yang terjadi di akhir hidup mereka? Ada yang mati dengan wajah penuh ketakutan. Ada yang hilang tanpa jejak. Dan ada yang tetap hidup. Tapi jiwanya sudah bukan milik manusia lagi. Orang-orang menyebutnya kutukan. Padahal itu adalah pembayaran. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu lakukan ini pada manusia? Kami tidak menciptakan keserakahan. Kami hanya memanfaatkannya saja. Karena manusia selalu ingin lebih. Lebih cepat. Lebih banyak.
tanpa batas. Dan kami membuka jalan itu. Yang mana yang sebenarnya mereka sendiri yang minta. Dan kamu, bukankah kamu juga datang dengan alasan yang sama, bukan? Tidak. Tentu saja tidak. Saya datang untuk mengingatkan kamu. Hentikan semua kezaliman ini. Sekarang juga. Tidak, manusia. Aku tidak akan berhenti. Hei, dengar. Kamu tahu, aku tidak bisa dihentikan. Hey, oh come on. Who said that? I don't wanna talk anymore. So better up anyway. Feeling this. Oke. Kadang, yang paling berbahaya bukan makhluk yang tak terlihat, tapi keinginan dalam diri manusia yang tidak pernah merasa cukup. Saya ngerasain kayaknya ada sesuatu di sini, geng. Mungkin karena jalur perlintasannya lewat sini. Saya akan coba menelusuri lagi. Kayaknya ada jejak juga di sini, teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Agak sedikit ngeri juga tempat ini, teman-teman. Secara atmosfernya udah mulai lain. Apa mungkin yang disampaikan sama warga terkait dengan keberadaan babinya? Setelah barusan entitas yang menjadi penunggu di sini, saya coba kembalikan. Oke. Saya kira ini tempat yang tepat. Sebentar, geng. Saya akan coba pancing. Ada entitas yang sedang berkeliaran di sini. Oke. Saya akan coba melakukan eksperimen, teman-teman. Kebetulan hari ini saya bawa perbekalan dari rumah. Ini adalah intipati air yang saya akan coba gunakan untuk eksperimen kali ini, teman-teman. Kita akan tes apakah intipati air ini akan bekerja. Saya akan coba menggunakan 2 dupa di sini. Dan salah satunya akan saya buat perlindungan, buat pagar dengan air ini. Apakah entitas Assalamualaikum.
yang sebelah sini saya akan putari dengan intipati air. Dan yang sebelah sini tidak akan saya proteksi, dan kita akan lihat teman-teman, apakah ini bisa memancing si entitas yang dikatakan babi ngepet itu. Apakah dia bisa menembus dupa yang satunya? Dupa yang ada di sebelah kiri teman-teman, ini saya sudah lingkari dengan intipati air. Dia yang sebelah sana enggak. Saya akan coba mengundang entitas babi ngepet itu, apakah dia bisa untuk menyerap energi dari kedua dupa ini teman-teman. Ini saya buat perlindungan, dan itu tidak diisi perlindungan. Kelihatan? Oke. Oke. Barusan si babinya tidak mau mendekati dupa yang di sebelah kiri, teman-teman. Ini adalah salah satu manfaat intipati air, di mana energi doa yang diserap oleh air mampu menangkal energi dan entitas jahat, teman-teman. Dan ini bisa diaplikasikan ke dalam tubuh, ke dalam tempat, dan ke berbagai media lainnya. Oke, eksperimennya sudah selesai. Saya sudah bisa mendapatkan energi untuk mengikuti jejaknya, teman-teman. Sebentar, ini saya masukkan dulu. Metode yang saya lakukan adalah untuk mengikuti jejaknya. Sekarang saya udah bisa merasakan, kemanapun entitas itu pergi, saya bisa mengikutinya, teman-teman. Hei, kamu! Kamu tidak perlu menghindar dari saya. Astagfirullahaladzim. Oke, ternyata yang tinggal di sini bukan cuma entitas itu aja. Permisi. Saya tidak berurusan selain dari
yang sudah saya tandai. Yang lain minggir. Tidak perlu mengikuti saya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan bersembunyi. Saya bisa menemukan kamu. Ayo sini. Tidak perlu bersembunyi. Hei, keluar. Keluar. Tak ada yang perlu kamu sembunyikan di sini. Oke. Kamu mungkin harus ditarik. Berbentuklah dengan perwujudan yang padat seperti kamu sewaktu masih memiliki tubuh yang utuh. Ada juga di sebelah sana, geng. Tidak usah kamu pergi. So, kamu nggak bakal bisa pergi. Kamu sudah terkunci. So, saya akan coba membantu kamu untuk berwujud lebih padat dengan media ini. Supaya kita bisa berkomunikasi dan kamu bisa menyampaikan sesuatu sama saya. Karena saya butuh informasi dari kamu. Apakah benar kamu yang mencuri uang warga sekitar sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa jawab salam saya? Kamu pernah mengucapkan salam itu? Kemana? Cakra suara kamu kemana? Apakah kamu sudah terbiasa untuk tidak berbicara dengan bahasa manusia? Sampai akhirnya kamu lupa? Atau memang kamu sudah tidak mampu untuk berkata? Ini kalau didengerin kayak ngedengkur, teman-teman. Kayak tertutup mungkin sama gumpalan apa di tenggorokannya gitu. Kenapa nyesel sekarang? Setelah apa yang kamu lakukan, sekarang kamu nyesel? Karena memang tidak seharusnya kamu melakukan perbuatan ini.
Dalam situasi sesulit apapun, jangan pernah bersekutu dengan setan, dengan iblis. Imbasnya sekarang kamu yang menderita. Resikonya kamu yang harus menanggung sendiri. Allah tidak akan membebani seseorang, tidak akan pernah menguji seseorang sesuai dengan kemampuannya. Yang kamu alami itu hanyalah ujian kecil, dan Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang lebih besar ketika kamu bisa melewatinya. Saya tidak bisa membantu kamu saat ini. Mungkin kalau dibilang sudah terlambat, ini memang sudah terlambat. Tapi saya tetap akan berusaha. Sebagai manusia, selayaknya seorang muslim, saya tetap akan mendoakan kamu. Semoga kamu diberi kemudahan, semoga kamu dimaafkan atas segala dosa dan kesalahan. Semoga kamu bisa kembali ke tempat yang seharusnya, bukan di jalan yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirlah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia, berikanlah tempat yang terbaik, berikanlah tempat yang terbaik untuk dia. Energi kamu, kenapa harus menolak energi yang saya coba untuk selaraskan dengan kamu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah dia keselamatan. Baterainya udah low. Oke. Alhamdulillah. Amin. Oke. Alhamdulillah. Kita masih bisa melakukan sesuatu setidaknya. Senternya udah low banget. Teman-teman, dari semua yang kita lihat dan kita dengar malam ini, satu hal yang paling jelas, jalan yang instan seringkali membawa kita pada penyesalan yang panjang, teman-teman. Hidup memang mungkin tidak selalu mudah, kadang penuh tekanan, kekurangan, dan keinginan yang masih banyak yang belum tercapai. Tapi percayalah, setiap usaha yang jujur, sekecil apapun, akan jauh lebih bernilai daripada hasil yang besar tapi yang didapat dengan cara yang salah. Jangan pernah tukar ketenangan hidup dengan sesuatu yang hanya terlihat menguntungkan, tapi hanya sesaat. Jaga hati
jaga niat, dan tetap dekat dengan nilai-nilai kebaikan. Karena pada akhirnya bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa bersih kita bisa menjalani hidup ini. Sampai di sini penelusuran kita malam ini. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil sebagai hikmah, dan semoga teman-teman bisa memilah, dan membuang hal buruk yang terjadi malam ini. Dan jika di antara teman-teman ada yang membutuhkan air syafaat, silahkan hubungi nomor admin berikut ya. Saya Seplester, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama saya melakukan penelusuran. Takutnya ada kalimat atau perkataan atau perbuatan saya yang kurang enak dilihat, kurang enak didengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.